biasanya main tahapan sudah mendarah daging bertahun-tahun, disuruh main tahapan yang melebar kadang tidak marem lah. Ya bukannya ini salah, bukan tidak marem. Tahapan ini juga nggak mudah teman-teman ya. Menurut saya malah lebih agak mudah yang main melebar. Ini contohnya. Kali ini saya akan sedikit memperjelas tentang pembikinan bonsai. Dan saya lihat teman-teman itu di lapangan di sini ya, terutama di sini itu banyak yang bingung. Banyak yang bingung mana yang harus dibikin acuan ya untuk membuat bonsai. Jadi ada macam-macam, seorang trainer itu punya cara tersendiri untuk menjadikan bonsai. Paling banyak itu tentang pengerjaan teman-teman ya. Jadi pengerjaan bonsai itu ada yang tahapan pendek-pendek, ada yang melebar ya. Maksudnya tahapan pendek-pendek itu pengerucutannya semakin tegas teman-teman ya, semakin kokoh. Ada yang melebar ya mengerucut, tapi pengerucutannya semakin lebar. Sebenarnya itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi teman-teman harus diingat, seandainya gini, ini saya gambarkan dulu. Nah ini teman-teman ya, ini sekilas sama teman-teman ya. Kalau sama-sama barang ini jadinya sama ya. Perbedaannya sedikit teman-teman ya. Perbedaannya sedikit. Jadi yang ini terlalu melebar pengerjaannya. Terus tahapannya kokoh yang ini, bisa dilihat ya. Jadi kekar yang ini ya. Pengerucutannya enak yang ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini sampai sini pengerucutannya hampir mipal lah, sama ya. Sama ini pengerucutannya tegas ya. Nah, jadi pengerucutannya lebih kokoh ini. Nah, sebenarnya kalau proporsi kelebarannya antara batang, tinggi, dan lebar ini habisnya ranting atau cabang ini masih serasi lah, masih proporsi, tidak masalah ya. Kalau teman-teman mau seandainya ini nggak begitu imbang ya, ini kan ini sepertiganya teman-teman ya. Ya ini seperempatnya. Kalau kita ukur kebesaran ini teman-teman, kebesaran kelebaran ini batang ini dari kebesaran cabang ini dari kebesaran batang ini seperempatnya, ini sepertiganya. Nah, cara ini teman-teman. Nah, ini sama ini udah beda. Ini sepertiganya dari kebesaran batang ini, cabang ini. Nah, ini seperempatnya. Untuk pengerjaan buat acuan buat teman-teman bisa merasakan sendiri ya, bisa memilih sendiri yang lebih mana yang enak. Nah, itu nggak bisa kita menyuruh harus seperti ini, tidak bisa teman-teman ya. Kemarin teman-teman itu ada yang nggak suka dengan tahapan seperti ini juga. Jadi seandainya formal itu keker gitu teman, pendek keker, pengerucutannya benar-benar kokoh ya. Kokoh seandainya binaragawan itu otot tulang-tulangnya, tangannya kokoh ya. Nah, yang ini enggak. Tapi kita lihat sama enaknya teman-teman. Kalau sudah jadi juga sama enaknya. Sebenarnya ini enggak ada yang salah. Cuman itu tergantung selera. Makanya di video saya sebelumnya saya sebutkan, saya menganjurkan teman-teman untuk tahapan ya. Tahapan itu saya pribadi teman-teman. Jadi teman-teman enggak harus meniru saya ya. Jadi tahapan itu kalau saya pribadi lebih kokoh. Teman-teman harus pinter-pinternya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara tahapan yang seperti ini, teman-teman harus pinter-pinternya memilih jenis pohon. Terus minimal kalau teman-teman tampil tidak tahapan kokoh seperti ini, kalau bisa teman-teman memilih jenis pohon yang tampil daun. Nah, tampil daun itu nanti tidak terlihat kerangkanya teman-teman ya. Jadi cuman melihat kumpulan-kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan kita memainkan ruang dimensi dan kumpulan-kumpulan tajuk-tajuk ya, gerombolan. Nah, makanya kalau kita main tahapannya kurang, tahapannya tidak pengerucut seperti ini, teman-teman bisa main jenis gaya mungkin yang informal atau yang intinya 3 pohon, 2 pohon yang banyak mahkota itu lebih bagus menurut saya ya. Jadi kita menampilkan tajuk-tajuk dan ruang-ruang nanti ya. Karena dia main daun bagus karena daunnya kecil mungkin ya. Kalau kita memilih cara yang pengerjaan yang memanjang melebar, tidak harus pengerucutan seperti ini. Kita memilih pohon yang daunnya kecil, rantingnya rapat. Itu kedua mungkin yang cocok sancang. Kedua
santigi. Nah, ini teman-teman ya. Ini cocok untuk pengerjaan tipe seperti ini. Yang menampilkan tajuk-tajuk, gerombolan-gerombolan ruang dimensi yang rimbun ya. Rimbun kayak pohon term besi itu ya. Rimbun. Akhirnya orang melihat itu indah, teman-teman. Indah sudah dia terpukau ke ini tajuk-tajuk itu ya. Tajuk-tajuknya yang gerombol ya. Jadi ruangnya cuma tipis-tipis gitu aja. Nah, ini yang pengerjaan melebar, teman-teman ya. Teman-teman harus pintar-pintar memilih kalau tipe teman-teman punya ciri pengerjaan seperti ini yang melebar. Nggak masalah ya, kita lihat itu kan cuma beda sudut pandang ya menurut saya. Sebenarnya ini pun ya banyak juara. Ya juga bagus kalau kita lihat asal proporsi kelebarannya, ketinggiannya ini serasi ya. Habisnya ujung ranting atau ujung cabang ini. Nah, kenapa kalau kita melebar atau apalagi gaya-gaya informal atau 3 pohon yang banyak dibikin mahkota, semakin banyak mahkota kalau kita pakai pohon sancang atau santigi dengan 2 pohon, 3 pohon dengan rimbun ya, itu lebih bagus. Seperti ini kayak kita main melebar seperti ini, main sancang, main santigi. Nah, sancang kan enggak, kalau tampil pruning kan kurang teman-teman ya. Kalau tampil pruning kurang. Santigi jarang teman-teman melihat di pameran santigi tampil bugil. Tampil tanpa daun kan pasti jarang ya. Yang juara bisa dilihat, dicek di YouTube atau di Google ya. Nah, dia pasti tampilnya daun, soalnya dia menonjolkan tajuk-tajuk yang rimbun tadi, yang rapet, yang daun kecil. Jadi kesan kayak pohon tua besar, kayak pohon tua kalau sudah banyak tajuk yang segitiga seperti ini. Nah, tajuk-tajuk seperti ini. Nah, jadi akhirnya keindahannya ada di sini, teman-teman. Kalau kita main sancang atau santigi cocok. Karakter jenis santigi itu harus ada daunnya, teman-teman ya. Ganti media atau apa, nggak bisa pruning total kayak serut, kayak anting putri, nggak bisa ya. Kalau kita main sancang, santigi itu banyak kelebihannya untuk pembikinan tipe gaya melebar yang mengandalkan tajuk-tajuk, gerombolan-gerombolan, banyak mahkota, atau gaya yang twin, gaya triple, gaya informal, yang pokoknya yang yang rimbun, pohon yang rimbun kayak karakter pohon yang rimbun tua gitu. Nah, sekarang kita bahas yang tahapan, teman-teman ya. Tahapan ngerucut, pengerucutannya ya. Ya ini juga tahapan, teman-teman, tapi bedanya kan sekali lagi bedanya kan nggak banyak dari tadi ya. Ini tahapannya pengerucutannya lebih kokoh lah, lebih pendek. Nah, kalau untuk tipe pohon yang tahapan seperti ini, teman-teman, yang menonjolkan nanti biasanya untuk tipe seperti ini biasanya dia nanti tampil tanpa daun. Ya banyak di kontes ya, bisa dilihat teman-teman, mungkin spesiesnya seperti anting putri. Nah, mungkin teman-teman banyak melihat anting putri di kontes yang tampil tanpa daun, menonjolkan kekokohan cabang, anak cabang dan ranting ya. Nah, itu dikerjakan dengan tahapan pengerucutan seperti ini bagus, teman-teman. Soalnya seandainya binaragawan itu tampil dia tidak pakai baju lah. Kalau binaraga badannya bagus besar, dia tampil pakai baju, nggak kelihatan kan, teman-teman, badannya yang otot-ototnya kan nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Makanya dia punya kelebihan, dia ditonjolkan. Jadi meskipun nggak ada daun, dia sudah bisa mewakili karakter pohon yang tua juga. Nah, serut, teman-teman, serut. Nah, serut bisa dibikin seperti ini. Lebih tampilannya itu lebih bagus lah kalau kita main serut dengan tampilan tanpa daun. Kalau anting putri tampil pakai daun juga kurang bagus, teman-teman ya, bisa dilihat ya. Soalnya bonsai itu, jenis bonsai itu kita kadang main daun nggak bagus, soalnya daunnya itu kadang hidupnya nggak menata ya, nggak menata sendiri, kayak mungkin kayak jenis cancang kan kadang hanya dipotong kan menata sendiri, teman-teman, jadi rapi gitu loh ya. Nah, ini main serut bisa, tanpa daun bisa. Nah, mungkin untuk gemeng bisa main daun, bisa main pruning. Nah, ada yang jenis
dua-duanya bisa ditampilkan dengan daun dan tidak tanpa daun juga bagus. Nah, itu ada seperti Kimeng contohnya, ada Kimeng kadang main daun dan main bugil juga ada tanpa daun. Jadi teman-teman harus pinter-pinternya memilih sesuai kriteria teman-teman, keahlian teman-teman. Soalnya begini teman-teman, kita terbiasa membuat bonsai yang tahapan sama yang tahapannya kurang, itu memang jadi agak gimana teman-teman ya. Seandainya kita sudah terbiasa makan nasi ya, puluhan tahun makan nasi terus makan roti, nah itu kayak gimana gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Memang yang biasanya main tahapan sudah mendarah daging bertahun-tahun, disuruh main tahapan yang melebar kadang tidak marem lah. Ya bukannya ini salah, bukan tidak marem. Kalau yang terbiasa main melebar, main tahapan ya tidak marem. Soalnya main tahapan ini juga nggak mudah teman-teman ya. Menurut saya malah lebih agak mudah yang main melebar. Ini contohnya. Ini saya hapus teman-teman ya. Jadi yang cocok untuk karakter, teman-teman harus pinter-pinternya memilih karakter untuk tipe pengerjaan ya. Kalau teman-teman tidak pakai daun, main kokoh, menonjolkan otot-ototnya ini kekar, ini teman-teman main anting putri, serut, itu bisa. Atau teman-teman biasanya memilih gaya yang formal untuk main seperti ini, informal pun masih bisa. Nah kalau ini main 3 pohon 2 pohon itu lebih cakep kalau main dengan daun, menonjolkan tadi tajuk atau informal. Ini saya hapus teman-teman ya. Nah ini untuk pengerjaan yang melebar biasanya begini teman-teman ya. Ini cuman saya sendiri teman-teman ya. Ini seandainya mau bikin bonsai melebar ya, anggap aja tumbuh lah. Nah ini sama tumbuh. Ini tumbuh los ya teman-teman. Mungkin dari bahan sudah gini, tumbuh los. Ini dulu teman-teman ya. Ini yang main tahapan melebar teman-teman ya. Dia main kawat bisanya. Nggak mungkin nggak main kawat. Sebenarnya bisa juga main kalau zaman dulu ditarik ya, main tarik, main digandul bisa ya, gandul dikasih tali, dikasih batu bisa. Tapi yang kebanyakan sekarang main kawat. Nah ini sudah dia ngawati teman-teman. Anggap aja ini sudah los ya, dikawati meliuk-meliuk ya, otomatis biasanya cabang ini dia tumbuh, apalagi jenis kayak santiki, kayak sancang, dia banyak anak cabangnya tumbuh ya, dia banyak anak cabangnya tumbuh. Nah pasti dia banyak. Nah seperti ini ya, ini anggap aja tumbuh, ini anak cabangnya bareng ya. Nah dia langsung ini dilekuk teman-teman, dikawat. Nah, yang anak cabang ini dipakai langsung teman-teman. Nah, saya hapus ya, ini sudah saya hapus, sudah kawat ya ini ya. Nah, anak cabang langsung dikawat sesuai tempatnya yang dianggap enak, kemana arahnya. Nah, yang tadi kanan langsung dikawat, jadi langsung kita lihat itu langsung tertata sesuai keinginan kita, dimana ruang-ruangnya dia sudah ditata sesuai gerakannya ini ya, ada ruang. Jadi nanti kalau sudah rapat dia akan enak teman-teman ya. Nah ini diarahkan, kalau dia motongnya ujung sini teman. Nah dipotong ujung sini, akhirnya tumbuh lagi, dibiarkan untuk yang sini. Jadi memotongnya dia di sini biasanya, jadi enggak di sini. Enggak. Ini rata. Ini percobaan saya sendiri teman-teman ya. Jadi saya enggak mengenai siapa-siapa, enggak. Ini percobaan sendiri. Seperti ini juga. Nah, ini langsung dikawat teman-teman. Langsung ini diarahkan sesuai titik anak cabang ini. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi langsung dia tinggal nunggu rapet.
tinggal tunggu ranting. Tapi biasanya kebesaran di sini ini tidak bisa mengerucut seperti tahapan teman-teman ya. Ya kalau proporsi bisa diatur, mungkin dia kebesaran pohon segini nanti lebarnya segini bisa diatur sesuai dia motongnya ya. Sesuai dia motongnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi lebih mudah, menurut saya lebih mudah seperti ini. Soalnya ini sudah ada anak cabang mau diarahkan kemana sudah bisa. Jadi kita sudah bisa, oh nanti ruangnya saya buka ini, saya kawati gini, saya lakukan gini, sudah ada soalnya ya anak cabangnya. Nah sekarang ganti yang ini, ini saya hapus teman ya. Kalau kita main tahapan biasanya teman-teman membuat itu diloskan dulu. Kadang yang tumbuh di sini malah dibuangi. Dia fokus pembesaran dulu, buang malah. Atau kadang masih disisakan 1 atau 2, nggak apa-apa. Sisakan 1 atau 2 sih. Ini tapi dibesarkan dulu. Setelah ini besarnya seimbang. Nah, setelah seimbang dengan batangnya ini sepertiga, minimal sepertiga. Ini dipotong dulu, dia potong. Setelah dipotong ini kan tumbuh, soalnya yang tadi dipotong sudah pasokan makannya lari ke sini. Nah, ya kan? Ini dikawat lagi teman-teman. Nah, ini dikawat lagi. Dilos lagi. Los. Ya kan? Dikawat sesuai mau arahnya kemana dilos. Nah, repotnya terkadang kita memotong di sini teman-teman ya. Terkadang kita ini anggap aja dilos ya. Terkadang di sini nggak ada titik tumbuh, kita potong. Nah, susahnya kita menunggu mata tunas itu terkadang nggak tentu. Kita butuh di sini, cuman tumbuhnya di sini. Nah, itu yang susahnya tahapan seperti itu. Jadi kita masih menunggu titik tumbuh sesuai yang kita inginkan. Itu susahnya. Tapi kalau ada ini enak teman-teman ya. Sudah ada mata tunasnya yang calon tumbuh enak. Tapi terkadang kalau kita main tahapan, di sini ada terdekat mata tunas, ada anak cabang. Kalau terlalu pertumbuhannya cepat ya dibuang teman-teman. Biasanya kalau tahapannya kita main di atas saja. Setelah imbang kita dipotong. Nah, meskipun dicangkok atau dipotong nggak apa-apa sini. Tapi terkadang di sini mata tunas yang kita inginkan itu terkadang nggak pas, yaitu susahnya. Ini balik lagi ke sini. Ini diimbangkan dulu dengan batang utama dengan cabang utama yang sebelumnya kita potong ini, kita imbangkan lagi setelah kita potong. Diloskan lagi. Setelah keseimbangan cukup, potong lagi dan buang lagi. Sambil membuat pencabangan kalau ada titik ada anak cabang yang tumbuh di sini. Kalau nggak ada ya kita bikin lagi setelah dipotong, biasanya dia baru tumbuh. Nah itu ada pohon seperti itu. Nah akhirnya ini setelah potong kita bikin lagi, kita rekan-kawat lagi sesuai gerakan yang kita inginkan. Nah, seandainya seperti ini kita kawat lagi. Nah sambil membuat anak cabang ya, kalau memang ada titik tumbuh. Tapi setelah kita potong biasanya dia akan tumbuh ya seperti serut. Setelah kita potong, kita press, biasanya dia akan tumbuh, tapi tumbuhnya itu tidak sesuai yang kita inginkan terkadang. Nah itu susahnya tahapan. Tapi kalau kita nggak main tahapan, ini sudah ada mata tuh, ada anak cabang apa, langsung bisa diatur. Nah seperti ini teman-teman ya, ini main pengerucutan ya, tahapan yang pengerucutan. Hanya tidak ada yang salah teman-teman ya. Jadi ini tinggal apa ya, tinggal kebutuhan teman-teman. Teman-teman mainnya main jenis-jenis pohon apa, gayanya gaya apa. Harus pinter-pinternya milih sesuai apa ya, sesuai kriteria pengerjaan kita sendiri-sendiri ya. Kalau main formal, pohonnya anting putri, biasanya ya main ini tahapan pengerucutan yang kokoh ya, seperti itu.
kemarin suruh saya ngasih masukan ya, jadi akhirnya saya jelaskan ini nggak ada yang salah, cuman ini pengerjaannya melebar gitu. Nah itu juga kepuasan teman-teman ya. Ya saya pribadi saya marem kalau tahapan seperti ini pengerucutannya. Yang penting yang butuh nanti cabang yang dipanjangkan, yang mungkin ke bawah atau anu ya nggak masalah, nggak tahapannya nggak harus pengerucutan. Ya mungkin ada yang cabang yang harus pengerucutan, cabang yang butuh dipengerucutkan adalah. Seperti saya jelaskan tadi teman-teman ya, main melebar, pinter-pinternya milih pohon yang bagaimana, bentuk bagaimana, ingin pengerucutan yang model pohonnya bagaimana, gaya bagaimana, jenis apa lah, itu teman-teman harus pinternya memilih itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula ya. Ini cuman sekedar sedikit karena kemarin banyak yang tanya, teman-teman pada bingung mana yang dibuat acuan pengerjaan ini sebenarnya. Nah kok yang si A ini kok pengerjaannya melebar, yang si B ini kok mengerucut kokoh. Nah itu tergantung teman-teman, ini sebenarnya nggak ada yang salah asalkan teman-teman pintar memilih jenis pohon dan yang penting proporsi kelebaran antara tinggi lebar itu harus enak dilihat lah. Kalau terlalu melebar nanti nggak serasi kan, nggak proporsi sama ketinggian kebesaran pohon kan juga nggak enak. Yang penting proporsi harus dijaga. Nah kalau teman-teman main melebar tadi ya bagusnya main daun, jadi kita tonjolkan kumpulan-kumpulan tajuk-tajuk daun yang rimbun. Nah seperti itu. Kalau kita main tanpa daun, menonjolkan kekarnya badannya ya kita harus pengerjaannya ini harus tahapan, jadi biar dilihat tuh kokoh ya, keker ya, seandainya binaraga tampil itu nggak pakai baju. Nah seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula.